Chapter 339 Ningers Vitality. Matahari terbenam dan matahari terbit. Sepanjang hari berlalu, semua orang berdiri diam di luar kamar Zuofan, mendengarkannya mengaum sepanjang malam, sampai akhirnya suaranya menjadi serak. Tidak ada gerakan. Luo Yunchang berdiri diam di depan ruangan, matanya sudah merah dan bengkak, dan bahkan ada air mata basah di pipinya. Nona, paviliun panjang tuan, sampai jumpa. Pada saat ini, Komandan Pang mendatangi Luo Yunchang, menghela nafas, dan membungkuk dengan tinjunya. Alisnya sedikit berkerut, dan Luo Yunchang meliriknya dengan aneh. Di masa lalu, Long Yifei dan yang lainnya mengirim pemberitahuan untuk menemui mereka. Tidak ada alasan untuk pergi ke pintu secara langsung. Mengapa kali ini? Tapi segera, Luo Yunxiang melihat mata Zuofan sedikit tertutup. Laoli mengerti segalanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan menghina, sungguh keluarga kekaisaran. Tetapi generasi yang cenderung meradang. Dia sudah mengetahuinya. Justru karena Li Jingtian muncul kemarin yang mengejutkan semua orang yang hadir, paviliun Qianlong dan rumah Jianhou tiba-tiba menemukan bahwa sebelum mereka menyadarinya, keluarga Luo telah mencapai posisi yang sama dengan mereka, dan bahkan melampaui mereka. Itu sebabnya mereka datang berkunjung secara langsung. Jika tidak, bahkan jika kamu melihat wajah Zuofan, bagaimana tubuh ayah mereka bisa datang ke kediaman keluarga kelas 3? Pemimpin Pang, bawa mereka ke sini. Luo Yunxiang mengangkat kepalanya dan dengan samar berbicara, menunjukkan temperamen semua orang. Panglima Pang mau tak mau melihat ke bawah, dan membungkuk untuk memimpin perintahnya, ya. Setelah beberapa saat, di bawah pimpinan Pang, Long Yifei, Xie Xiaofeng, dan nenek mengikuti sisa dari 3 keluarga datang ke sini satu demi satu. Luo Yunxiang berbalik dan memberi hormat kepada semua orang dengan acuh tak acuh. Patriark, aku sangat menyesal, Yunxiang ada hubungannya dengan aku dan tidak dapat bertemu dengannya secara pribadi. Aku di sini untuk meminta maaf. Jangan ganggu, jangan ganggu. Mana pramugari Zuo? Nenek melambaikan tangannya buru-buru, sama sekali tidak sok, hanya buru-buru menelusuri jalan. Tidak ada rasa sakit di matanya. Luo Yunchang menghela nafas, melihat ke ruangan yang tertutup rapat, dan berkata pelan, ini adalah hal yang sama yang menjerat Yunxiang. Sayangnya, sudah seharian. Dia mengunci dirinya di dalam. Dan tidak melihat siapapun. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Petik 2. Setelah mendengar ini, ketiga leluhur terkejut dan tampak cemas, tetapi mereka melihat kegilaan. Zun Li Jingtian berdiri diam-diam di depan rumah, menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa mereka semua bersama, dan mereka buru-buru memberi hormat. Li tua itu sopan. Namun, Li Jingtian, yang merupakan puncak para dewa, juga sangat tergantung, dan dia bahkan tidak memberikan sepatah kata pun. Perhatikan, masih berdiri diam di sana, tanpa berbicara. 3 leluhur saling melirik, semua menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Orang-orang di belakang mereka juga mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam memukul lidah mereka. Sialan ini adalah penguasa dunia, sangat mempesona. Bahkan ketika aku melihat patriark keluarga Yuxia, dia sangat sombong dan bodoh. Tetapi sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang yang begitu kuat dan kuat akan mematuhi setiap perintah Zuofan kemarin. Terutama mereka yang mengenal Zuofan lebih dulu, seperti Long Jiu dan Long Kui,
mengawasinya selangkah demi selangkah dari peran biasa dan tidak penting menjadi orang yang bisa mendominasi langit. Bahkan ada desahan di hati aku. Terutama Xie Tianxiang, putra tertua dari Jianhou Mansion. Kegembiraan yang terpancar di matanya membuat darahnya mendidih. Seperti Li Jingtian, yang juga seorang wuci, dia dapat sepenuhnya memahami bahwa alasan wuci yang kuat dapat mengikuti dengan sepenuh hati sangat sederhana, hanya ada satu. Dan itu adalah kekuatan. Bahkan keganasan Tiangang Kuangzun Li Jingtian menatap kepala Zuo Fan, itu hanya bisa menunjukkan bahwa Zuo Fan memiliki kekuatan untuk membuatnya menyerah sepenuhnya. Dengan mengingat hal ini, kekaguman Xie Tianxiang terhadap Zuo Fan bahkan lebih kuat, dan dia bahkan akan segera mencapai titik pemujaan. Setelah ketiga leluhur saling memandang lagi, nenek itu masih maju dan bertanya kepada Luo Yunxiang, "Nona Luo. Aku ingin tahu apakah kita dapat bertemu dengan pelayan Zuo dan mendiskusikan hal-hal penting." Tanda seru petik 2. Ini, mungkin tidak berhasil. Dengan kondisinya saat ini, biarkan dia diam saat ini dan istirahatlah dengan baik. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat memberitahu aku. Luo Yunchang mengerang sebentar, menatap gubuk itu lagi, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka bertiga terkejut, tetapi mereka semua mengerutkan kening. Sebelum Zuo Fan tidak ada, mereka berbicara dengan gadis ini, dan sekarang Zuo Fan kembali, tentu saja mereka mencari kepala sekolah yang sebenarnya. Secara khusus, masalah ini sangat penting, terkait dengan keselamatan tiga keluarga. Bagaimana mereka bisa begitu sepele dan menempatkan kekuatan pengambilan keputusan di tangan seorang gadis kecil? Namun, sekali lagi melihat Geng Tian yang menjaga di depan pintu, ketiga pria itu kehilangan kesabaran dan tidak bisa berkata-kata. Dengan roh jahat yang ditempatkan di sini, bahkan jika mereka ingin memaksanya, mereka tidak dapat melakukannya. Namun, pada saat ketiga kepala sekolah bingung, bayangan putih ramping tiba-tiba muncul dari kerumunan. Melihat itu adalah Chu Qingcheng tanpa keraguan. "Tuan Chu, apa yang akan kamu lakukan?" Melihat bahwa Chu Qingcheng hendak masuk ke rumah, Luo Yunchang mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kulit Chu Qingcheng acuh tak acuh, dan dengan sedikit gesekan, dia membuka tangannya dan berkata dengan dingin, "Ini urusanku dengannya. Tolong jangan berpartisipasi dalam damai dengan Nona Luo." Kemudian, dia terus bergerak maju. Luo Yunchang cemas, tetapi dia tidak berdaya. Namun, Luo Yunchang tidak bisa menghentikannya. Tetapi ketika dia hendak mendorong pintu untuk masuk, lengan tebal lain berdiri di depannya. Li Jingtian masih menutup matanya dalam diam. Tetapi apa yang dia katakan adalah kategoris dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Stuart Zuo harus diam sekarang. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izinnya. Orang tua menggertak yang kecil dengan yang besar, dan menindas yang lemah dengan yang kuat. Hatiku tiba-tiba bergetar, dan semua orang terkejut. Semua master di tempat kejadian, tidak ada yang menyangka bahwa Tiangang Kuangzun Li Jingtian akan mengatakan hal yang begitu serius kepada seorang junior. Itu hanyalah seorang penjaga yang menjaga rumah harta karun, dan dia seharusnya tidak mengizinkan orang lain untuk melangkah ke biasa. Tapi ini juga menunjukkan kesetiaan Li Jingtian kepada Zuo Fan, dan yang lain tidak bisa tidak iri pada orang lain. Betapa kekuatan gaib yang digunakan Zuo Fan untuk mengikat dewa yang begitu ganas ke pinggangnya, mematuhi perintahnya dan setia padanya. Meliriknya dalam-dalam, Chu Qingcheng tahu bahwa itu bukan lawan Li Jingtian, jadi dia tidak memaksanya, tetapi berteriak, "Zuo Fan,
aku ingin kamu memiliki sesuatu yang penting. Jadi keluarlah dan lihat aku. Jangan bersembunyi di dalam seperti kura-kura dengan kepala tertunduk. Desis. Mau tak mau aku menarik napas. Semua orang mendengar ini, dan mereka semua merasa cemas. Sekarang identitas Zuo Fan berbeda. Ada pengawal tak tertandingi di sekitarnya. Li Jingtian menjaganya, dan suasana hatinya tidak begitu baik saat ini. Jika dia membuatnya kesal, dia benar-benar memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenali orang. Tidak bisa menahannya. Jangan lupa, kemarin dia sangat bersemangat sehingga dia pergi berperang dengan kaisar. Siapa tahu dia akan bertarung dengan mereka dengan marah sekarang. Dengan Li Jingtian di tempat kejadian, mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Begitu Zuo Fan menjadi gila dan terlihat seperti iblis terlepas dari situasi keseluruhan, mereka telah melihat banyak hal di bulan ini. Benar-benar menakutkan, dan itu tidak seperti orang gila. Iya. Mereka tidak berani main-main dengannya pada saat ini. Untuk sementara, semua orang merasa cemas dan menyaksikan pergerakan ruangan dengan semua wajah mereka. Namun, tidak ada suara di ruangan itu, keheningan yang mematikan, dan tidak ada suara. Namun, 1/4 jam kemudian, bas serak akhirnya terdengar. Li Tua, biarkan mereka masuk. Bagus. Mengangguk sedikit, Li Jingtian meletakkan tangannya dan bergerak ke samping. Pada saat ini, semua orang bisa mengikuti Chu Qingcheng membuka pintu dan masuk. Namun, pemandangan di dalam mengejutkan semua orang secara instan. Chu Qingcheng, Luo Yunxiang dan wanita lain, pupil mereka terkejut, dan lingkaran mata mereka tiba-tiba memerah. Pada saat ini, di depan tempat tidur rendah, seorang pria berambut putih duduk merosot di depan tempat tidur rendah. Pakaiannya acak-acakan, sanggulnya tidak terawat, matanya merah dan suram. Dan matanya mata abu-abu mati. Dia memegang tripod tungku seukuran telapak tangan di tangannya, dengan cahaya suci murni di dalamnya. Orang ini adalah Zuo Fan. Tetapi dia bukan Zuo Fan. Siapa yang bisa melihat, kapan dia berada dalam situasi putus asa seperti itu? Saudara Zuo. Luo Yunhai terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tetapi Zuo Fan tidak menjawab, dia hanya melihat ke tanah dengan kosong, dan kemudian bergumam setelah beberapa saat, tetapi dia masih tidak melihat ke semua orang, maaf semuanya. Jika kamu di sini untuk deklarasi perang kemarin, aku bisa kembali. Meskipun Yunhai kecil, itu adalah patriark masa depan keluarga Luo kami. Kata-katanya adalah perintah mutlak. Bagaimanapun juga, keluarga Luo kami akan melawan sekte kaisar. Adapun apakah kamu berpartisipasi atau tidak, itu terserah kamu. Bibirnya bergumam tanpa sadar. Melihat penampilan Zuo Fan yang kecewa, ketiga leluhur jelas dipukuli dan benar-benar sunyi. Di mana lagi mereka bisa membuat pilihan yang tepat seperti sebelumnya? Pada saat ini, semua keputusannya benar-benar seperti seorang Avenger desperado. Dia lebih suka menghancurkan dirinya sendiri daripada menggigit sepotong daging dari lawan. Tapi ini, sama sekali tidak bijaksana. Semua orang tidak akan pernah berpikir bahwa Zuo Fan tidak tergerak, dingin seperti sepotong es selama 1000 tahun, minyak dan garam tidak masuk, menangani hal-hal dengan tenang seperti monster. Hanya berbicara tentang manfaat, tidak ada perasaan. Tetapi begitu dia emosional, dia dapat sepenuhnya meninggalkan alasannya dan putus asa. Tetapi dia menjadi keberadaan yang paling rentan. Jika langit sentimental dan langit juga tua, emosi benar-benar membunuh babi, yang dapat mengubah orang terkuat di dunia menjadi eksistensi paling dekaden.
Menghela nafas tak berdaya, semua orang melihat seperti apa Zuo Fan saat ini, menggelengkan kepala, membencinya. Tetapi mata sekelompok wanita memandang Zuo Fan, tetapi ada jejak kasih sayang. Hanya pria yang bisa terluka seperti ini untuk seorang wanita yang benar-benar pria yang aneh dan benar. Hanya saja penampilannya yang dingin di masa lalu membuat semua orang tidak dapat melihat ketulusannya. Stuart Zuo, kamu tidak bisa begitu tertekan lagi. Jangan sombong tentang pintu kaisar. Nenek melihat Siang Zuo Fan berbicara dengan sungguh-sungguh dan tampak cemas. Zuo Fan bahkan tidak memandangnya sama sekali, dan mencibir, sama sekali tidak berkomitmen. Murid Chu Qingcheng bergerak sedikit, dan tiba-tiba datang kepadanya, meraih pergelangan tangannya, dan berjalan keluar, kamu ikuti aku. Semua orang terkejut, tidak jelas artinya. Zuo Fan juga bingung, tetapi dia tidak terlalu peduli lagi, seperti orang mati berjalan, diseret oleh Chu Qingcheng untuk lari. Kilatan upaya menghilang di depan semua orang. Setengah jam kemudian, Chu Qingcheng membawanya ke penghuni gedung Huayu di kota Yunlong, kamar kerja yang wangi. Zuo Fan mendengus, membosankan, pemilik Chu, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak memiliki banyak kasih sayang denganku? Lupakan saja, aku tidak memiliki minat itu sekarang. Tiba-tiba, Zuo Fan belum selesai berbicara, tetapi matanya terkejut, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gadis lain terbaring di sarang dari kamar kerja yang harum ini. Wanita ini memiliki kulit cerah dan penampilan murni, tapi tidak diragukan lagi dia adalah Sue Ningxiang. Hanya saja dia tampaknya tidak mati, tetapi seolah-olah dia sedang tidur, berbaring diam di sana. Tubuh Ninger, bagaimana mungkin? Pupil mata menyusut tanpa sadar, dan Zuo Fan buru-buru melangkah maju untuk melihat, tapi itu tidak berbeda dari orang yang hidup, selalu saja tutup matamu dan tetap terjaga. Dengan kerutan yang dalam, Zuo Fan terus melihatnya, tetapi akhirnya menemukan mutiara yang bersinar di mulutnya. Ding the Soul Beat, murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan Zuo Fan berteriak, dan kemudian dia sangat gembira, jadi Ninger masih bisa diselamatkan. Chapter 340 I'm going to fix you. Senjata roh 9 peringkat, bola jiwa, dan pertahanan utama jiwa adalah keberadaan unik yang belum pernah muncul di seluruh Tianyu. Ini adalah harta karun yang paling didambakan oleh para master untuk dilawan. Selama para master di atas ranah Shenzhou, begitu pertempuran dimulai, mereka akan semakin fokus pada serangan kekuatan jiwa. Tapi dengan Soul Orb tetap ini, itu benar-benar mampu melindungi dari serangan roh primordial lawan. Apalagi ketika jiwa hancur dan jiwa runtuh, harta ini juga dapat memiliki efek ajaib menstabilkan jiwa, memadatkan jiwa runtuh di satu tempat, dan memiliki efek roh. Ketika esensi dan jiwa Suening direbut selama 3 hari, dan jiwa runtuh dan mati, hanya kekuatan roh primordial yang tidak dapat lagi mendukung kesadarannya, yang membuatnya melepaskannya. Saat itu, jiwa belum sepenuhnya runtuh, menghilang. Jika manik jiwa ini dimasukkan ke dalam mulutnya pada waktu itu, dia akan diselamatkan untuk sementara waktu. Setelah itu, selama dia menemukan obat mujarab, biarkan jiwanya kembali ke tempatnya, gabungkan jiwa yang tersisa dengan jiwa, perbaiki kerusakan jiwa, dan bangkitkan kembali. Melihat kulit Sue Ningxiang, jelas bahwa dia telah menerima perawatan tepat waktu untuk tidur dengan begitu damai dan tidak mati. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia memandang Chu Qingcheng dan berkata dengan penuh semangat,
Tuan Chu, terima kasih. Katakan padaku untuk jatuh. Dia melihat dalam-dalam. Chu Qingcheng mengucapkan karena marah. Tetapi ada senyum dalam di pupilnya. Sekarang, kamu tidak tertekan lagi. Wajahnya memerah tanpa sadar. Dan Zuo Fan menyentuh dengan canggung. Wajah tua kuyu itu buru-buru mengubah topik pembicaraan. Omong-omong, dari mana orb jiwa prajurit roh peringkat ke-9 ini berasal? Kamu benar-benar menyembunyikan hal langka seperti itu di Menara Huayu? Tentu saja, rumah Huayu kami bukan yang terkuat di antara 7. Tetapi setidaknya telah beroperasi selama 1000 tahun. Bukankah itu normal untuk beberapa harta kota? Tidakkah kamu pikir kami hanya memiliki bodi akar? Petik 2. Chu Qingcheng mengangkat kepalanya, dan jarang menunjukkan kelucuan seorang putri kecil. Manis itu, bahkan Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi tetap linglung. Itu hanya kesedihan yang dalam di matanya, tetapi Zuo Fan tidak menyadarinya sama sekali. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengangguk dengan jelas. Ini akan mudah ditangani. Selanjutnya, selama kamu menemukan harta yang dapat memperbaiki jiwa kamu, kamu dapat menyelamatkan Ning'er. Tanda seru petik 2. Apakah kamu tahu di mana kamu dapat menemukan obat aneh semacam ini? Chu Qingcheng tersenyum tanpa memperhatikan alisnya. Dengan perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mengangkat bahunya sedikit. Tetapi warna tegas muncul di matanya. Aku tidak tahu, tetapi selama Ning'er Yuanzhen diperbaiki, maka kita punya waktu untuk temukan. Bahkan jika Tianyu tidak dapat menemukannya, lihat di luar Tianyu. Melihat ekspresi tegas Zuo Fan, dan kemudian pada Sue Ningxiang, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, Chu Qingcheng merasa iri. Pria ini bisa memberikan segalanya untuk dia, tapi aku tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk aku. Setelah memikirkan ini, Chu Qingcheng tiba-tiba berkata, Zuo Fan, apa yang baru saja ingin kamu katakan kepadaku? Aku hanya ingin berterima kasih. Petik 2. Terkejut, Zuo Fan meliriknya dengan aneh. Chu Qingcheng mengangkat alisnya dan terkekeh pelan. Terima kasih saja dan ini sudah berakhir. Lalu bagaimana kamu ingin berterima kasih? Lalu bagaimana kamu menginginkanku terima kasih? Tanah tercengang, Zuo Fan menggaruk rambut putihnya, tidak tahu mengapa. Sebuah busur misterius melintasi sudut mulutnya, dan Chu Qingcheng berkata dengan santai, kamu tutup matamu dulu. Alisnya sedikit bergetar. Zuo Fan meliriknya dengan aneh. Tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi ketika mata Chu Qingcheng berangsur-angsur menjadi sengit, dia sangat takut sehingga dia buru-buru menutup sesuai dengan apa yang dia katakan. Sebuah drum di hatiku. Apa yang dilakukan gadis ini? Sebuah warna lembut muncul di matanya, dan Chu Qingcheng perlahan mendekati pipi Zuo Fan dan mengecup ringan wajahnya. Tubuhnya dingin dan mau tak mau menjadi pintar. Zuo Fan buru-buru membuka matanya, tetapi suara wanita lembut Chu Qingcheng terdengar di telinganya lagi, jangan buka. Kelopak mata Zuo Fan yang akan dia kendurkan, tertutup rapat lagi. Dengan senyum tenang di wajahnya, Chu Qingcheng mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menyandarkan kepalanya ke bahu Zuo Fan, menutup matanya dengan ringan, dan bergumam. Pegang aku erat-erat. Zuo Fan merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada akhirnya, menurut kata-kata Chu Qingcheng, tangannya perlahan menutupi tubuhnya. Bersandar diam-diam di pelukan Zuo Fan, Chu Qing penuh ketenangan di kota. Bergumam seperti mimpi, aku benar-benar ingin kembali ke rumah rusak di kota Huayu. Hanya ada kami berdua. Waktu. Zuo Fan,
Kali ini aku tidak mengizinkanmu untuk memikirkan wanita lain, terutama Ninger. Tubuh Zuofan bergetar tanpa sadar, dan kemudian kepalanya tanpa sadar mengangguk dan menghela nafas. Jadi mereka berdua memejamkan mata, berdiri dengan kedua tangan, berdiri di sini dengan tenang. Ini seperti tidur di rumah rusak kecil saat itu. Butuh waktu lama bagi Chu Qingcheng untuk membuka matanya, menjentikkan dahi Zuofan dengan ringan, dan tersenyum. Oke, kamu bisa membuka matamu? Zuofan membuka sedikit bingung melihat wajah tanpa celah di depannya, dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Sepertinya dia tidak ingin bangun begitu cepat. Tangan yang memegang pinggang pria giok itu juga sangat enggan untuk menjauh. Setelah melihatnya dalam-dalam, Chu Qingcheng tersenyum menawan dan menggoda. Mengapa kamu tidak menyerah sekarang? Sudah terlambat. Hanya kali ini, kami akan sepenuhnya bekerja sama di masa depan, dan di sana tidak akan ada hubungannya di masa depan. Kamu dan Ninger kamu baik, aku menjalankan gedung Huayu aku, dan aku tidak akan pernah bertemu, sehingga tidak ada yang terjadi. Juga, hahaha. Tanpa sadar tertawa, Zuofan menggaruk kepalanya dengan canggung, tetapi hatinya sedikit hilang tanpa alasan. Dialah yang ingin memutuskan hubungan dengan Chu Qingcheng pada awalnya, tetapi sekarang setelah Chu Qingcheng benar-benar menyetujui permintaannya, dia masih sedikit enggan. Sayangnya, laki-laki benar-benar murah. Tapi, kapan Lao Su menjadi pria yang begitu murahan? Dengan desahan di dalam hatinya, Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Chu Qingcheng memandangnya dalam-dalam, dan berkata dengan santai, Zuofan, kamu harus kembali sekarang. Mungkin kamu akan segera menemukan cara untuk menyelamatkan Ninger. Tidak dapat berhenti sejenak, kepala Zuofan bingung, dan matanya menatap Chu Qingcheng dengan bingung. Apa yang terjadi pada gadis ini hari ini selalu misterius. Apalagi eliksir yang bisa menyembuhkan luka jiwa setidaknya grade 9 atau lebih, yang sangat mudah didapat? Bisakah dikatakan bahwa ini hanya alasan untuk perintah Chu Qing untuk mengusir tamu? Yah, mungkin, bagaimanapun, dialah yang memaksanya ke sini, dan dialah yang memaksanya untuk menciumnya. Dan sekarang dialah yang akan mengusirnya. Dibandingkan dengan pria, wanita adalah malah lebih membingungkan. Dengan napas dalam-dalam di hatinya, Zuofan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika ini masalahnya, maka aku akan meninggalkan kota. Dengan itu, Zuofan berbalik dan berjalan keluar dengan langkah besar. Melihat punggungnya berangsur-angsur menghilang, dua garis air mata bening di pupil ganda Chu Qingcheng akhirnya tidak bisa berhenti mengalir. Oh, sebuah hantu abu-abu melayang, jatuh di belakang Chu Qingcheng, dan suara tua, gadis, ingat kesepakatan di antara kita. Begitu gadis kecil ini bangun, maka semua orang di sini akan selaras. Tidak ada yang perlu dilakukan. Lakukan denganmu mulai sekarang. Petik 2. Aku mengerti, jangan khawatir. Selama kamu melihatnya dengan baik, aku akan baik-baik saja. Menggigit bibir Chu Qingcheng dengan santai bicaralah. Hantu abu-abu menatap semua ini dengan dingin, dan menghilang lagi dengan bantingan. Di sisi lain, Zuofan berjalan kembali, kepalanya penuh dengan Chu Qingcheng kata-kata dan perbuatan aneh hari ini. Tetapi pada saat ini, suara rahasia tiba-tiba mencapai telinganya. Wah, apakah kamu ingin menyelamatkan nyawa gadis itu? Datanglah ke hutan lebat 50 mil selatan kota. Tidak dapat terkejut, Zuofan segera memperluas kesadaran ilahinya, tetapi dia tidak dapat melihat keberadaan sama sekali. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut.
Dengan alam kesadaran spiritualnya saat ini, bahkan jika master foto ada di depannya, sama sekali tidak ada yang disembunyikan. Tapi barusan orang itu bisa mengirimkan suara kepadanya secara tidak sadar, dan tidak ada jejak sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Memikirkan hal ini, dan kemudian memikirkan penampilan aneh Chu Qingcheng hari ini, Zuo Fan merasa agak aneh, jadi dia tidak peduli tentang 3 atau 71. Dan bergegas ke hutan selatan untuk membicarakan aku T. Bagaimanapun, orang ini sangat kuat sehingga aku takut bahkan Li Jingtian tidak dapat menolaknya. Jika kamu benar-benar menginginkan hidupnya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Lebih baik pergi ke janji temu dan lihat apa trik yang dia mainkan. 2 jam kemudian, Zuo Fan akhirnya tiba di tujuannya, tetapi hanya ada hutan lebat di depan matanya, tetapi tidak ada setengahnya. Pada saat ini, senyum jahat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Hei hei, kamu datang. Alisnya bergetar tanpa sadar, dan Zuo Fan buru-buru menoleh ke belakang. Namun, melihat hantu abu-abu mengambang di belakangnya, aku perhatikan bahwa pupilnya tiba-tiba menyusut, dan berseru, di atas cahaya ilahi, ubah dunia maya. Itu benar, di atas alam cahaya ilahi, ada juga dunia maya dunia. Hanya ketika keadaan ini tercapai, jiwa dan tubuh dapat dipisahkan. Bahkan jika tubuh mati, itu dapat dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali. Ini adalah keadaan menumbuhkan roh primordial ke keadaan sempurna. Dapat dikatakan bahwa Shen Zhaojing hanyalah pencapaian kecil untuk penggunaan Yuan Shen, dan Master Void Realm inilah yang benar-benar dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan Yuan Shen. Setelah jiwa dan tubuh dipisahkan, semua serangan hantu ini ditujukan pada jiwa, dan intensitasnya sama sekali bukan dampak jiwa para dewa, dan pembunuhan mental dapat dibandingkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat penguasa para dewa, ia tidak tahan dengan kekuatan hantu ini. Karena jarinya, kamu dapat menembus roh primordial kamu dan sepenuhnya membubarkan roh primordial. Jika tidak ada cara untuk menyerang jiwa, bahkan jika tubuh kuat, itu tidak akan berpengaruh pada penguasa dunia maya ini. Ini berarti bahwa Huang Pu Qingtian dan seluruh gerbang kaisar adalah ahli pemurnian tubuh, tetapi bahkan jika mereka telah mencapai puncak Shen Zhao, mereka masih rentan seperti semut di hadapan para ahli transformasi void. Ini adalah celah antara dua alam. Inilah sebabnya mengapa banyak orang terjebak di puncak alam penerangan ilahi, tetapi mereka tidak dapat membuat terobosan. Tianyu belum memiliki master kesombongan selama ribuan tahun. Dari tubuh ke jiwa, ini adalah perubahan kualitatif. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Hanya saja yang tidak dipahami Zuo Fan adalah mengapa ada munculnya master virtual tiba-tiba di sini. Tanda tanya. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Hantu itu memberinya senyum aneh dan suara penuh keinginan, "Jie jie jie. Zuo Fan, aku akan memesan kamu hari ini, mari kita bicara tentang suatu kondisi." Chapter 341 I'm sorry. Siapa kamu? Kelopak mata sedikit bergetar, Zuo Fan dengan tenang melihat bayangan hantu, dan berkata dengan dingin. Titik. Ada tawa aneh lainnya, dan hantu itu menunjukkan sedikit kejahatan, dan berkata dengan ringan, "Jie jie jie. Aku hampir lupa memperkenalkan diri. Ini adalah Master Sekte Moche, Xie Wuyu." Petik 2. Apa? Salah satu dari 3 sekte yang melindungi negara? Pupil mata mau tak mau menyusut, Zuo Fan terkejut.
Aku mendengar bahwa 3 sekte yang melindungi negara ini selalu hanya melindungi Tianyu dari invasi asing, tetapi tidak akan pernah mengganggu urusan internal Tianyu. Sama seperti ketika 3 tautan kuno membuat kerusuhan di langit 300 tahun yang lalu, seluruh keluarga kekaisaran hampir terbunuh dalam sekali jalan, dan tidak ada 3 orang yang muncul. Tapi sekarang, bagaimana sekte Master Moche tiba-tiba datang ke sini dan masih menemukan namanya? Mau tak mau ini membuatnya bingung seketika. Kenapa kau mencariku? Jie, bukankah kursi ini sudah mengatakannya? Kursi ini tentang untuk memutuskanmu. Selanjutnya, terserah padamu itu tawaran. Hantu itu tersenyum jahat. Alisnya sedikit berkerut. Zuo Fan sudah memahami niatnya. Dia ingin memenangkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana sekte Master of Moche ini mengabaikan dunia sekuler. Dan bagaimana dia tahu keberadaannya, dan datang jauh-jauh untuk merekrutnya. Seolah melihat apa yang dia pikirkan, Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak perlu terkejut. Awalnya, aku tidak tahu keberadaanmu. Kali ini, aku sedang mencari untuk Tianyu. Hanya 1 hari, Huangpu Qingtian. Tapi, meskipun anak itu luar biasa, bahkan di dalam sekte, dia juga jenius langka dalam 1000 tahun. Namun, sejak Seng Yu, He Seng Liang, penampilanmu membuat kursi ini segera menyerah. Dia memilihmu. Jie, kamu harus merasa terhormat untuk ini. Kamu harus berjuang untuk hidupmu dan mengalahkan lawan yang kuat agar cukup beruntung untuk masuk ke kursi ini. Arogan. Dengan dengusan dingin penghinaan, Zuo Fan melengkungkan bibirnya tanpa komitmen. Dengan visi kaisar iblisnya yang bermartabat, sekte tingkat penggemar mana yang dapat memasuki mata dharmanya? Bagaimana dia bisa merasakan kehormatan sekecil apapun untuk dilihat oleh Master Sekte Moche belaka? Itu hanya Master Sekte Moche, dan dia cabul di sana. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pria besar. Aku telah melihat ejekan mendalam di mata Zuo Fan, tetapi Xie Wuyu tidak marah dan bersukacita, tertawa. Hahaha, yah, sangat bagus. Aku hanya mengagumi kamu postur arogan ini seperti raja. Jadi, katakanlah dengan cara lain. Sebagai penguasa Sekte Moche, kami dengan tulus mengundang kamu untuk bergabung dengan sekte ini. Adapun syaratnya, kamu dapat membukanya sesuka kamu. Tetapi ada satu hal, kamu tidak dapat menolak, ini Master Sekte. Jika kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, aku lebih baik merusaknya. Aku harap kamu bisa memahaminya. Petik 2. Kamu dan aku semua adalah iblis. Egois dan egois. Aku tahu ini baiklah. Hanya saja, aku masih punya sesuatu di sini. Aku tidak bisa keluar darinya untuk sementara waktu. Maksudmu keluarga Luo? Aku tidak dapat menganggap kamu sebagai seorang kultivator, tetapi kamu sangat setia. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memberi kamu 3 tahun untuk berurusan dengan benda-benda duniawi. Setelah 3 tahun, aku akan menjemput kamu secara pribadi. Dengan kemampuan kamu, kamu harus dapat membuat perbedaan dalam 3 tahun ini dan mengatur segalanya. Jika demikian apapun kebutuhannya, aku dapat membantu sebanyak mungkin. Mata menyala, dan proposal Xie Wuyu tidak menarik, sehingga Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Ini setara dengan fakta bahwa ada seluruh sekte Moche di belakang keluarga Luo sebagai pendukung. Bahkan keluarga kerajaan mungkin tidak berani melakukan apapun pada mereka. Ketika situasi saat ini menjadi aneh, ada pendukung kuat yang muncul, yang sama dengan kue di langit. Namun, Zuo Fan, yang berpengalaman dalam negosiasi,
tidak menunjukkan sedikitpun kejutan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengangguk lemah dan menghela nafas. Dalam hal ini, aku masih bisa memikirkannya. Tanda seru petik 2. Tanpa sadar nafasnya mandek, Xie Wuyu menatap Zuo Fan, menggertakkan giginya dengan kebencian. Kamu memikirkannya. Jika kamu dapat memiliki sekte moce kami sebagai dukungan kamu, kamu tidak tahu berkah yang telah kamu kembangkan dalam hidup kamu. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Lao Su sejak lama. Bagaimana sepertinya kamu menderita kerugian, dengan ekspresi sedih di wajah kamu. Melihat penampilannya yang sok, Xie Wuyu tidak sabar untuk naik dan menariknya. Ini bukan di sekte. Jika ada tetua di sekte yang berani memperlakukannya dengan cara ini, dia akan menamparkan mereka ke penjara untuk waktu yang lama. Seperti 4 hantu dari strategi sihir, 4 hal kecil ditekan ke Gunung Guntur olehnya dengan cara ini. Namun, di hadapan pria yang begitu licik, Zuo Fan mencintai dan membencinya. Jika Zuo Fan benar-benar pemuda yang jujur, tanpa kata-kata yang berbahaya, mungkin dia masih tidak menyukainya. Hahaha, ya, aku suka keserakahanmu. Semakin kuat orang, semakin serakah kamu. Yang baru saja kukatakan adalah menyambutmu di klan dan bersedia melakukannya untukmu. Apa yang kamu lakukan tidak ada dalam daftar syarat. Selanjutnya, kamu yang mengatur syaratnya. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan terkekeh pelan. Apakah kamu tidak tahu semua syarat yang ingin aku buka? Jangan, bukankah kamu sudah tahu? Selamatkan gadis kecil itu. Meliriknya dalam-dalam. Xie Wuyu tiba-tiba tertawa. Hahaha. Kamu berbahaya dan kejam terhadap Huang Pu Qingtian 4. Aku tahu kamu pasti orang yang berbahaya. Tapi aku tidak berharap bahwa kamu masih seorang kekasih. Namun, aku harap kesalahan kamu yang penuh gairah tidak akan dibawa ke dalam sekte. Di dalam kami pembudidaya iblis, begitu kami menjadi emosional, semuanya sudah berakhir. Aku tidak ingin menghancurkan kamu atau seluruh sekte, tahukah kamu? Petik 2. Pada awalnya, Xie Wuyu memandang Zuo Fan itu penuh dengan ejekan. Tetapi semakin jauh ke belakang, semakin lebih dingin kata-katanya, seolah-olah mereka memperingatkannya. Mengetahui apa yang dia maksud, Zuo Fan harus menjaga dirinya mematuhi aturan klan, dan dia tidak emosional, jadi dia mengangguk dengan jelas dan berkata dengan lemah. Aku tahu hal ini lebih baik darimu. Hanya saja kali ini, itu tidak akan terjadi di masa depan. Petik 2. Itu bagus, Hus. Ada suara menerobos udara, dan pil-pil berkedip dengan cahaya biru tiba-tiba menembak ke arah Zuo Fan. Zuo Fan mengulurkan tangannya dan melihat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pil roh tingkat 9, kembali ke pil roh. Iya, kamu memiliki mata yang bagus. Dan aku tidak melihat orang yang salah. Petik 2. Mengangguk sedikit, Xie Wuyu berkata dengan ringan, kali ini pil roh dapat memperbaiki jiwa yang rusak, memperkuat jiwa, dan mencegah jiwa runtuh. Untuk pembudidaya dunia maya, itu dapat dianggap sebagai hal lain. Kehidupan sangat berharga. Bahkan jika itu adalah kursi ini, hanya ada satu ini. Sekarang berikan kepada kamu, sebagai menunjukkan ketulusan. Aku harap itu kamu dapat melayani sekte di masa depan dan hidup sesuai dengan tindakan kursi ini hari ini. Begitu suara itu jatuh, hantu itu melintas dan menghilang, meninggalkan Zuo Fan dengan matanya yang menatap tajam ke arahnya. Pil, dan matanya penuh dengan nyala api harapan. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan meremas pil di satu tangan, dan berlari ke penduduk Huayu Lao. Segera,
Di mata semua murid Hua Yulao yang terkejut, mereka masuk ke kamar kerja Chu Qingcheng lagi. Mengapa? Apakah kamu menemukan cara untuk menyelamatkan Ning'er? Chu Qingcheng tampaknya telah mengharapkannya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Zuo Fan berlari kembali dengan terengah-engah. Meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tahu bahwa Xie Wuyu akan menemukanku? Xie Wuyu? Siapa dia? Murid-murid dari matanya bergetar tanpa sadar, dan mata Chu Qingcheng penuh dengan keraguan. Zuo Fan menatapnya dengan cermat, melihat bahwa dia tampaknya tidak selingkuh. Dia sedikit aneh, Xie Wuyu adalah master sekte Moche, mengapa kamu tidak mengenalnya? Lalu bagaimana caranya? Bisakah kamu yakin? Aku pasti kamu dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Ning'er segera. Seseorang memberitahu aku, tetapi aku tidak dapat memberitahu kamu siapa dia, jangan tanya. Chu Qingcheng tersenyum, tapi sekarang hal yang paling baik adalah Ning'er akhirnya diselamatkan. Tidak ada lagi yang penting, kan? Setelah menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, Zuo Fan merenung sedikit, mengangguk sedikit, dan tersenyum. Apa yang kamu katakan ya? Selama Ning'er dapat diselamatkan, bahkan jika aku menandatangani akta jual, apa masalahnya? Hahaha. Tidak dapat tertawa terbahak-bahak, Zuo Fan bergegas ke tempat tidur Sue Ningxiang dan membantunya berdiri. Mengambil manik-manik fiksasi jiwa dari pintu keluar, memasukkan esensinya kembali ke dalam tubuh, dan kemudian mengembalikan pil rohnya. Tiba-tiba, gelombang-gelombang tak terlihat membengkak di samping tempat tidur, dan gelombang riak-beriak di tubuh Ning'er. Aura di sekitarnya juga mengalir ke tubuhnya, membentuk kembali jiwanya. Zuo Fan menghela nafas lega, dan wajahnya lega. Dengan cara ini, Ning'er diharapkan segera bangun. Tapi apa yang tidak dia sadari adalah ketika dia menyaksikan pemulihan Sue Ningxiang secara bertahap dengan gembira, Chu Qingcheng, yang berada di samping, menatap ke arahnya dengan nostalgia tak terbatas di matanya. Qingcheng, kamu dapat memberitahu keluarga Ning'er, aku pikir dia akan segera bangun. Dia seharusnya benar-benar ingin melihat kerabatnya. Zuo Fan berkata kepada Chu Qingcheng. Tetapi matanya masih menatap Sue Ningxiang tidak bergerak. Chu Qingcheng tersenyum pahit, mulutnya masam, mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan membiarkan kamu melewatinya, kamu sangat bijaksana. Aku tidak tahu yang sebenarnya arti kalimat ini masih ironis. Chu Qingcheng menggigit kalimat terakhir dengan sangat keras. Tapi Zuo Fan sudah sangat senang dengan kesembuhan Sue Ningxiang. Dia bahkan tidak menyadari adanya perbedaan. Aku hanya mengangguk terburu-buru, dan ujung mulutnya tersenyum hampir sampai ke belakang kepalanya. Chu Qingcheng menghela nafas diam-diam dan berjalan keluar. Sekitar 1/4 jam kemudian, 3 generasi keluarga Sue datang ke sini bersama, dan Xie Tianyang juga bergegas ke sini dengan keringat. Semua orang melihat Ning'er, yang sudah menggoyangkan jarinya, dengan kegembiraan dan air mata di matanya. Awalnya mereka mendengar bahwa Ning'er bisa diselamatkan, tetapi beberapa tidak percaya, bagaimana mereka bisa diselamatkan tanpa roh mereka. Namun, Chu Qingcheng harus mengambil tubuh Ning'er, semua orang tidak berani berhenti, dan ada sedikit harapan bahwa seekor kuda mati bisa menjadi dokter kuda yang hidup di dalam hatinya. Jadi dia mematuhinya. Namun, aku tidak pernah berharap bahwa orang yang telah mati selama hampir sebulan masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali, yang membuat mereka pingsan dengan gembira. Ning'er adalah bayi keluarga mereka. Dia bisa bertahan hidup, yang secara alami merupakan kebahagiaan besar bagi mereka.
Zuo Fan juga bersemangat, tersenyum seperti anak kecil. Dan dengan senyum cerianya, meskipun dia telah menjadi manusia selama 2 kehidupan, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertawa begitu bersemangat. Leluhur keluarga Sue, Sue Dingtian, memandangnya dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bergerak ringan, mendatanginya, dan berbisik, "Stuart Zuo. Bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara?" Petik 2. Zuo Fan terkejut dan tidak tahu mengapa. Tetapi demi kakek Ninger, dia mengangguk sedikit, menatapnya, dan pergi bersamanya. Namun, ketika mereka berdua hanya berjarak 10 meter dari pintu kamar, tubuh Skrodingtian tiba-tiba mandek, lalu tiba-tiba berbalik, dan memberi Zuo Fan pukulan untuk berlutut. Dan air mata lama bersujud, "Pelayan Zuo, tolong lepaskan." Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan Zuo Fan menatap lelaki tua itu di tanah tanpa bisa dijelaskan, terdiam untuk waktu yang lama. Apa maksudnya? Chapter 342 I'm sorry. Sue tua, kamu, mengerutkan kening dalam-dalam, dan Zuo Fan berkata dengan bingung. Sue Dingtian mengerang sebentar, menangis dengan getir dan berdoa, "Stuart Zuo, kamu adalah pahlawan yang telah membuat hal-hal hebat. Keluarga Sue kami hanyalah keluarga kecil. Ninger bahkan kurang akrab dengan dunia urusan dan tidak mampu membayar kamu. Perebutan kekuasaan orang-orang besar." Orang tua itu sangat mengerti bahwa itu berkat upaya pelayan Zuo untuk menyelamatkan Ninger. Tapi lain kali, keluarga kami, tua dan muda, jangan tidak ingin Ninger menanggung bahaya yang berbahaya lagi. Tolong minta pelayan Zuo untuk menyelesaikannya. Tubuh tua Sue Dingtian jatuh dalam-dalam, sedikit gemetar. Tetapi Zuo Fan tiba-tiba terpana, terkejut untuk waktu yang lama. Jelas, keluarga Sue tidak ingin Ninger terlibat dengan Zuo Fan lagi, dan ingin Zuo Fan memutuskan hubungan. Tapi dalam hati Zuo Fan, betapa relanya. "Ninger, dia bangun." Tiba-tiba, teriakan bersemangat Xie Tianyang datang dari ruangan. Zuo Fan tidak dapat menahan keterkejutannya, tidak peduli jika lelaki tua itu masih berlutut dan bergegas ke rumah. Schrödinger juga buru-buru menghapus air mata, berdiri dan kembali ke rumah. Namun, ketika aku memasuki rumah, yang aku lihat bukanlah pemandangan kegembiraan dan kegembiraan, tetapi wajah yang penuh kejutan. Sue Ningxiang menggosok matanya yang mengantuk yang sedikit mengantuk, melirik ke sekeliling, dan berkata dengan linglung, "Siapa kamu, siapa aku, dan tempat apa ini?" Terkejut, semua orang terburu-buru. Apa yang terjadi pada Ninger? Bukankah lukanya sudah sembuh total? Apakah ada gejala sisa? Zuo Fan buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, "Jangan terlalu khawatir. Semuanya, roh primordial Ninger telah rusak dan baru saja diperbaiki, seperti bayi yang baru lahir. Mendapatkan kembali hidupnya. Apa yang terjadi sebelumnya itu normal untuk melupakannya sama sekali. Tetapi semangatnya masih sama seperti sebelumnya, jadi dia akan tetap menjadi mantan Ninger, dan tidak akan ada perubahan." Mengangguk dengan jelas, semua orang mengerti itu. "Ninger, mungkin aku terluka parah dan amnesia, tapi itu baik untuk melupakan hal-hal buruk. Dan itu mungkin bukan hal yang baik untuk seorang gadis murni seperti dia. Selama Ninger adalah Ninger yang berperilaku baik, itu masalah besar bahwa mereka akan bertemu lagi. Ninger, aku ayahmu." Sue Wanlong menunjuk dirinya sendiri, air mata mengalir deras. "Ninger, aku kakekmu." Schrödinger juga bergegas ke sisinya, bersandar padanya dengan tangan gemetar. "Ninger, aku kakak tertuamu Sue Gang." "Ninger, aku kakak keduamu, Sue Lin."
Semua orang bergegas untuk mengakui kerabat mereka di depan Sue Ningxiang. Xie Tianyang setelah menyelesaikan potongan rambutnya, dia menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Tiba-tiba bergegas ke Sue Ningxiang, menunjuk hidungnya, dengan malu-malu berkata, "Ninger, kamu tidak ingat, aku suamimu?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Dan kemudian semua menatapnya, terdiam beberapa saat. Wajah Zuo Fan dengan cepat menjadi suram, dan dia dengan dingin memperingatkan, "Xie Tianyang, jika kamu berani mengambil keuntungan dari Ninger ketika dia kehilangan ingatannya, berhati-hatilah agar aku mengalahkanmu." Merah, Xie Tianyang menggaruk kepalanya karena malu, dan tertawa. "Hehehe, Ninger tidak keberatan, aku baru saja bercanda denganmu. Tapi aku, tunangan kekasih masa kecilmu." Mata Xie Tianyang memadat, dan dia melanjutkan tanpa malu-malu. Setelah semua orang mendengarkan, mereka memutar mata mereka. Tinju Zuo Fan telah menghancurkan tulang, dan berkata dengan dingin, "Xie Tianyang, keluarlah untukku. Aku berjanji untuk tidak membunuhmu." Xie Tianyang mengecilkan kepalanya dan memelototinya dengan ganas, tetapi dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Zuo Fan bahkan dengan satu tangan. "Hahaha, kecilkan kepala kura-kuramu." Namun, melihat penampilannya yang keras kepala, Ninger terkekeh ringan, menunjuk ke Xie Tianyang dan menunjukkan senyum polos. Alisnya terangkat tanpa sadar. Xie Tianyang merasa tidak puas, dan buru-buru berkata, "Siapa bilang aku kura-kura? Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, bagaimana kalau aku bertarung dengannya untukmu?" Bagaimanapun, Xie Tianyang akan menyingsingkan lengan bajunya dan berkencan dengan Zuo Fan untuk single. Sue Ningxiang melihatnya, tetapi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas, "Tunggu sebentar, mengapa kamu mencari perkelahian jika kamu tidak bisa bertarung? Jika itu karena aku hanya menertawakanmu, jangan, tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ya, aku tidak ingin kamu dipukuli karena masalah sepele ini." "Ah, Ninger, kamu benar-benar Ninger yang sama. Sebelumnya, bahkan jika kamu lupa siapa aku, begitu baik dan peduli padaku, maka aku bisa yakin." Melihatnya dalam-dalam, Xie Tianyang menghela nafas dan berkata dengan puas. Yang lain juga sedikit mengangguk, bahkan jika Ninger ini tidak mengingat mereka, dia masih Ninger yang asli. Pada saat ini, Sue Ningxiang menoleh untuk melihat ke arah Zuo Fan, yang berdiri tidak jauh, dan cahaya aneh melintas di matanya. "Siapa kamu, dan apa yang dimilikinya, hubungannya denganku?" Mereka semua berlomba-lomba sebentar. "Perkenalkan dirimu di depanku, kenapa tidak kau katakan saja?" Hah? Semua orang melihat ke arah Zuo Fan secara bersamaan, dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Kelopak mata Zuo Fan sedikit berkedut, menatap wajah semua orang dengan sungguh-sungguh, dan memikirkan permohonan Schrödinger kepadanya barusan. Dia merenung, tapi dia terkekeh santai. "Hehehe. Aku, orang jahat." Ah. Ketika Sue Ningxiang mendengar ini, tubuhnya sedikit menyusut, dan ekspresi panik melintas di matanya. Melihat mata yang tidak menodai debu di dunia, mulut Zuo Fan menyilangkan busur lega, mengetahui bahwa dia benar untuk melakukannya, dan melanjutkan, "Aku telah memakan orang. Dan telah menyakiti kamu." Tanda seru. Petik 2. Mengapa kamu menyakitiku?" Ninger mengguncang tubuhnya, matanya menjadi lebih ketakutan, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Schrödinger, melihat rambut putih Zuo Fan. Gemetar seluruh tubuhnya seperti sekam seperti anak kucing yang ketakutan.
Melihat adegan ini, mata Zuofan bersinar dengan belas kasih. Tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, orang jahat menyakiti orang lain, mengapa ada begitu banyak alasan? Jadi gadis kecil, ketika kamu melihat aku di masa depan, kamu harus sembunyikan, ayo pergi. Setelah itu, Zuofan tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar rumah, dengan napas panjang di dalam hatinya. Selamat tinggal, Ninger. Semua orang melihat sosok itu dalam-dalam, tampak kesepian dan perubahan hidup, tapi ada gelombang kekaguman di hati mereka. Zuofan ini benar-benar aset yang hebat, dia mampu membelinya dan melepaskannya. Meskipun mereka tidak ingin Ninger mengikutinya dalam ketakutan, mereka harus mengatakan bahwa Zuofan adalah pria yang benar-benar layak untuk diandalkan. Sue Ningxiang menyaksikan sosok Zuofan berangsur-angsur pergi, tetapi hatinya sakit tanpa alasan, dan bergumam, mengapa aku merasa sangat sakit di hati aku ketika aku melihat orang jahat ini? Hei, orang jahat menyebabkan sakit, Ninger, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Xie Tianyang melambaikan tangannya dengan cepat untuk mencegahnya. Sekarang ini adalah hasil terbaik. Zuofan akhirnya rela melepaskan. Ninger juga melupakan pria itu dan menjalani kehidupan yang sederhana. Jika mereka memiliki kontak, Xie Tianyang tidak takut untuk terus bersaing dengan Zuofan. Aku khawatir Ninger akan terlibat lagi dan menjadi korban digunakan oleh orang lain untuk menahan Zuofan. Melihatnya dalam-dalam, Sue Ningxiang sedikit mengangguk, dan kemudian benar-benar melupakan kepergian Zuofan dan tertawa bersama keluarganya. Zuofan berdiri diam di luar pintu, mendengarkan tawa di rumah, menutup matanya dengan ringan, tidak senang atau sedih. Mungkin ini hasil yang terbaik. Setengah jam kemudian, Xie Tianyang berjalan keluar rumah, menatap punggung Zuofan dalam-dalam, dan menghela nafas. Terima kasih. Terima kasih, tujuan kami sama saja, bukan? Tanpa berbalik, Zuofan berdiri, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lemah. Sedikit, Xie Tianyang berjalan perlahan ke tubuh Zuofan, dan paragraf itu menarik satu tangannya, menjentikkan dua benda di telapak tangannya. Mata Zuofan menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sambil menghela nafas panjang, wajah Xie Tianyang tampak sedih. Maaf, sebagai saudara, aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi demi Ninger, kamu akan mengikutiku. Apakah Enjue benar? Melihat dua cincin guntur yang menggelegar di tangannya, tangan Zuofan gemetar dan berkata dengan dingin. Mengangguk sedikit, Xie Tianyang menghela nafas, bagaimanapun, kami bukan orang yang sama dengan kamu. Kamu berjuang untuk supremasi dunia. Kami hanya ingin bertahan hidup. Kami tidak ingin memasuki wilayah kamu. Dunia yang mulia. Jangan ganggu kehidupan damai kita. Keluarga Sue dan aku telah setuju bahwa kami akan membawa mereka untuk hidup dalam pengasingan di pegunungan besok, tidak peduli apa dunia ini. Aku tidak akan menjadi putra kedua dari rumah Jianhou lagi. Sangat jarang kamu bisa melakukan ini untuk Ninger. Telapak tangannya dipegang dengan kuat, dan Zuofan berkata dengan dingin. Aku harap kamu bisa hidup dengan damai. Biarkan kamu Yan yang baik. Aku juga berharap suatu hari kamu dapat mendominasi dunia dan membuat pekerjaan dari segala usia. Sudut mulutnya sedikit terangkat, Xie Tianyang menatap Zuofan dalam-dalam dan tersenyum. Nah, di perpisahan terakhir, biarkan aku memelukku lagi. Ini satu-satunya hidup dan mati dalam hidup ini. Mulai sekarang, kita akan memotong keadilan dan tidak ada hubungannya dengan itu. Saat dia berkata, Xie Tianyang membuka tangannya dan memeluk Zuofan. Tetapi Zuofan itu telah berdiri diam,
tanpa gerakan apapun. Kemudian, Xie Tianyang berbalik dan kembali ke rumah lagi. Dia tidak melihat ke belakang lagi, Zuo Fan juga tidak melihat ke rumah. Sejak itu, kedua belah pihak telah menjadi akhir yang sebenarnya. Zuo Fan, Xie Tianyang, apakah dia mengembalikan 2 cincin yang kamu berikan padamu? Pada saat ini, Chu Qingcheng berjalan mendekat, menatap Zuo Fan, dan bertanya. Mengangguk sedikit, Zuo Fan mengulurkan tangannya dan melihat 2 cincin guntur di tangannya. Dia merasakan sakit di matanya dan bergumam, "Qingcheng, apa yang kamu katakan benar, sama kejamnya denganku. Orang yang benar tidak layak untuk cinta wanita manapun, dia juga tidak layak untuk saudara lelaki dari hati ke hati. Aku ditakdirkan untuk sendirian seumur hidup." Tidak. Petik 2. Chu Qingcheng terkejut. Untuk menjelaskan, tangan Zuo Fan sudah kencang, dan dia tiba-tiba melemparkan 2 cincin guntur dengan tangan keras. Cahaya tegas melintas di matanya. Mulai hari ini, aku hanya miliki dunia ini di mataku. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zuo Fan pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak ada keraguan di matanya. Chu Qingcheng melihat ke arah di mana cincin itu dilemparkan, lalu menatap punggung Zuo Fan yang acuh tak acuh, tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya, dan bergumam. "Kamu tahu, kamu tidak begitu kesepian." Seperti yang dia katakan, Chu Qingcheng mengangkat kakinya dan terbang ke arah di mana kedua cincin itu dibuang.